Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan di dalam golongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan hari ini pada bab 4 semester genap tentang zakat, haji, dan umroh serta wakaf. Yang pertama, pengertian tentang zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma' ulama. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat ada dua macam, yaitu 1. Zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan. Yang kedua, zakat nafs atau disebut zakat fitrah, yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah, zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Yang kedua, syarat dan rukun zakat. Syarat di dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat kepada objek zakat atau harta yang dizakati. Apa saja syarat seorang muzakki atau orang yang diwajibkan berzakat? 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Baligh. 4. Berakal. Itu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh si pemberi zakat atau yang disebut dengan muzakki. Yang pertama, harus mempunyai agama Islam. Kedua, harus merdeka atau bukan budak. Saat ini kita semua manusia tidak ada lagi di zaman perbudakan. Yang selanjutnya yaitu baligh. Baligh itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam arti sudah dewasa.
Yang selanjutnya yaitu berakal. Berakal berarti mempunyai akal, bukan orang gila. Itu yang disebut syarat-syarat yang harus dimiliki oleh muzaki. Yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta zakat. Yang pertama, harta tersebut milik si muzaki secara sepenuhnya. Yang kedua, harta zakat harus bisa berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Yang ketiga, mencapai nisabnya. Apa itu nisab? Nisab yaitu mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Apa artinya? Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh dirinya dan keluarganya. Yang kelima, bebas dari hutang. Apa artinya bebas dari hutang? Artinya harta yang dimiliki oleh si muzaki itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah yang disebut dengan nazar atau wasiat, maupun hutang kepada sesama manusia. Yang keenam, berlaku setahun. Artinya sesuatu yang dimiliki oleh si muzaki dalam arti harta tersebut genap setahun dimiliki oleh si muzaki. Kemudian hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri dari si muzaki atau si pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela, dan sifat-sifat hina yang lainnya. Di sisi lain, zakat juga menyucikan jiwa orang-orang yang mempunyai harta, menumbuhkan dan mengangkat derajat orang tersebut dengan keberkahan dan kebaikan, baik secara moral maupun amal. Hingga demikian, orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pengertian yang kedua tentang ibadah haji. Apa itu haji? Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang ada di kota Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu serta tertib.
Adapun waktunya ibadah haji dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkan ibadah wukuf di padang Arafah. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Kemudian hukum haji. Apa hukum haji? Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Di dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yang kedua, syarat dan rukun haji. Apa saja syarat dan rukun haji? Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat syah haji. Apa itu syarat haji? Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Adapun syarat wajib haji adalah: 1. Islam, mempunyai agama Islam. Yang kedua, berakal, mempunyai akal atau tidak gila. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Yang keempat, ada muhrimnya. Apa itu ada muhrimnya? Yaitu berpakaian ihram. Kelima, mampu dalam segala hal. Misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan syarat sah haji adalah: 1. Islam, 2. baligh, 3. berakal, 4. merdeka. Adapun rukun haji adalah: yang pertama, ihram, adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Yang kedua, wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, tawaf. Apa itu tawaf? Berputar mengelilingi Ka'bah yang dilakukan secara berlawanan arah jarum jam dalam posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Kemudian yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kelima, tahallul, adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Kemudian yang terakhir yaitu tertib, berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. Itulah
rukun haji yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak melakukan ibadah haji. Apabila satu rukun tertinggal, tidak syah haji seseorang. Kemudian penjelasan tentang wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan dan mencegah. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Itu tentang pengertian wakaf. Kemudian hukum wakaf. Apa hukum wakaf? Wakaf hukumnya sunnah. Wakaf juga merupakan sedekah jariyah yang tidak akan terputus pahalanya sampai harta benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan kembali. Itulah keistimewaannya wakaf, atau bisa diartikan pahalanya seperti sedekah jariyah. Di dalam surah Al-Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfikuna min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal ini, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92. Yang kedua dari wakaf yaitu rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu harus adanya orang yang berwakaf. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Ketiga, orang yang menerima wakaf. Yang keempat yaitu ikrar atau ucapan berwakaf. Banyak sekali manfaat keutamaan yang kita lakukan apabila kita berwakaf kepada tempat ibadah, majelis taklim, sekolah, atau jenis yang lainnya. Amat sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk banyak orang. Itulah ladang pahala seseorang tatkala orang tersebut sudah tidak ada lagi, atau yang disebut dengan amal jariyah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dari yang pertama zakat, karena kewajiban sebagai muslim kita bisa berzakat mal atau zakat fitrah. Terlebih zakat fitrah yang kita keluarkan setelah melakukan ibadah Ramadan. Kedua yaitu haji. Haji, mudah-mudahan kita semua dapat berkunjung ke Baitullah, melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf atau disebut dengan amal jariyah, pahalanya sama. Mudah-mudahan kita bisa melakukan wakaf tersebut. Yang paling terpenting, barang yang kita wakafkan dapat bermanfaat untuk ibadah untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang zakat, haji, umroh, dan wakaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.